Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam ibadah online di rumah masing-masing. Sebelum mulai, mari kita bangkit berdiri dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Pertolongan kami datang daripada Allah pencipta langit dan bumi. Biarlah damai sejahtera yang melampaui akal budi ada di tengah-tengah kita selama kita beribadah. Amin. Kami serahkan kepada pemimpin. Mari kita bersama-sama merendahkan hati kita di hadapan Tuhan untuk kita boleh masuk di dalam penyembahan. Memberi waktu kita untuk menyembah dan mengagungkan Dia. Lihatlah kemuliaannya, lihatlah keagungannya. Jalan tak tersalah.
Salam saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa lebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu. Kami sungguh mengucapkan syukur untuk kesempatan ini Tuhan. Kau izinkan kami untuk mendengar firman-Mu. Dan kami sangat membutuhkannya. Untuk itu Tuhan, berfirmanlah. Karena kami siap untuk mendengarkannya. Kami sambut Tuhan firman-Mu dengan rasa syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Firman Tuhan kali ini saya ambil dari kitab Mazmur pasal yang pertama. Mazmur pasal yang pertama ayat 1 sampai 6 atau keseluruhan Mazmur pasal yang pertama ini. Mazmur ini penulisnya tidak diketahui. Tetapi susunan sastranya dan isinya sangat menarik. Dipaparkan di dalam Mazmur ini ada dua jenis kehidupan di dunia ini. Yang pertama, orang yang mentaati Tuhan. Lalu yang kedua adalah orang yang tidak taat. Nah, mari kita membaca secara keseluruhan lebih dahulu Mazmur ini. Saya akan bacakan untuk Bapak, Ibu, dan Saudaraku. Ayat yang pertama, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Nah, sastra dalam Mazmur ini, susunannya sangat bagus. Ayat yang pertama menunjukkan orang yang taat kepada Tuhan. Lalu ayat yang kedua, Mazmur ini memberi caranya bagaimana kita bisa mentaati Tuhan. Lalu ayat yang ketiga, akibat mentaati Tuhan itu. Lalu ayat yang keempat, orang yang tidak mentaati Tuhan. Ayat yang kelima, akibat orang yang tidak mentaati Tuhan di dunia ini. Ayat yang keenam, akibat orang yang tidak taat dalam kekekalan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, demikian garis besar Mazmur ini. Nah, saya ingin sampaikan Bapak, Ibu, dan Saudaraku yang dikasihi Tuhan mengenai orang yang taat kepada Tuhan. Dan bagaimana kita bisa taat dengan Tuhan? Hanya satu yang harus kita lakukan, yaitu merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Mengapa? Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, akhirnya kita dibimbing untuk taat kepada Tuhan. Karena firman Tuhan seperti pelita dalam kehidupan ini. Seperti petunjuk dalam kehidupan ini. Sehingga Mazmur 119 ayat 5 menuliskan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sehingga kalau kita merenungkan firman Tuhan,
Di dalam kegelapan kehidupan ini kita mendapatkan pelita. Di dalam kesulitan hidup ini kita mendapatkan petunjuk bagaimana kita harus melangkah. Untuk itu firman Tuhan sebagai kebutuhan untuk direnungkan siang dan malam. Sehingga kita dimampukan untuk mentaati Tuhan. Lalu apa sih hasilnya orang yang mentaati Tuhan? Di dalam ayat 3, pemazmur mengatakan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mari kita bandingkan tentang pohon ini di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapan pada Tuhan. Ayat 8, kita akan konsentrasi di sini. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Nah, dari contoh atau gambaran ayat-ayat tadi, pohon tadi yang ditanam di tepi aliran air, orang yang mentaati Tuhan adalah orang yang kuat, orang yang kokoh dalam menghadapi kondisi kehidupan seperti apapun. Mari kita lihat Yesaya pasal 43 ayat 2 dan 3a. Ya. Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau. Atau melalui sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Dan nyala api tidak akan membakar engkau. Sebab akulah Tuhan Allahmu, yang Maha Kudus, Allah Israel, Juru Selamatmu. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, janji firman Tuhan di dalam kitab Yesaya ini sangat indah bagi orang yang mentaati Tuhan. Badai kehidupan seperti apapun, kita dimampukan untuk kuat. Ingat, mentaati Tuhan tidak berarti tidak ada masalah. Mentaati Tuhan tidak berarti tidak ada badai di dalam kehidupan ini. Tetapi dikuatkan, dimampukan karena pertolongan Tuhan. Seperti yang dinubuatkan, disampaikan oleh Nabi Yesaya 43 ayat 2-3 tadi. Lalu berkat yang kedua, bukan hanya kokoh dan kuat, tetapi berbuah-buah. Ada buah roh di dalam Galatia 5, tidak usah kita cari. Ada buah pertobatan itu nyata, sehingga ada perubahan hidup. Dan ada buah pelayanan. Kalau dalam kehidupan ini kita bisa menikmati buah ini, kita akan tetap bersukacita. Karena buah roh salah satunya adalah sukacita. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, lalu bagaimana orang yang tidak taat? Orang yang tidak taat di dalam ayat 4 dikatakan orang fasik diumpamakan sekam yang ditiup angin. Artinya apa? Orang yang tidak taat itu dalam
dunia ini hidup tanpa makna. Hidup tanpa makna. Dan akhir hidupnya binasa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan. Sangat-sangat bertentangan, sangat paradok antara orang yang mentaati Tuhan, yang diberkati oleh Tuhan, dan orang yang tidak mau taat. Untuk itu pesan firman Tuhan saat ini. Dalam kondisi apapun, berkomitmenlah untuk taat. Dan renungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Sebagai kebutuhan dalam hidup ini. Untuk membimbing kita dalam ketaatan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur untuk firman-Mu. Biarlah kami semuanya menjadi pelaku-pelaku firman-Mu karena pertolongan Allah Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga menyerahkan bangsa dan negara ini dalam menghadapi pandemi ini. Tuhan akan memberikan hikmat bijaksana kepada pemimpin kami. Sehingga dalam memutuskan sesuatu yang harus sangat menolong untuk pertumbuhan ekonomi yang karena dampak COVID ini. Dan juga Tuhan, kami memohon kepadamu, biarlah pandemi ini segera berlalu. Dan kehidupan kembali seperti biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi umat-Mu, pelihara umat-Mu, karena Engkau gembala yang baik. Engkaulah gembala agung kami. Sehingga dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita angkat tangan kita akan menerima berkat. Biarlah damai sejahtera Allah Bapa dan kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Di dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah memberkati saudara sekalian. Haleluya. Amin.